operasional. Boleh diambilkan dari situ, Pak. Kemarin ada pertanyaan jamaah itu pelik bener, Pak. Ustaz, kalau kita nggak ngasih uang gimana? Gue sampai itu kan udah minta tolong loh, Pak. Masa nggak ada? Mereka butuh ngopi, butuh snack. Ya secara hukum ya nggak apa-apa, cuman alangkah laluannya gitu ya, Pak ya. Kemudian mana? Tidak diperbolehkan menurut Hasan Abdullah bin Ubaid, upah itu diperbolehkan dalam bentuk kulit saja. Ini yang pendapatnya ringan, maksudnya yang memperbolehkan itu pun hanya kulit. Tapi kalau kita melihat konteksnya secara umum, dalam riwayat Ali itu beliau memerintahkan untuk menyedekahkan dari daging, kulit dan punuknya, serta tidak memberi sesuatu apapun dari binatang kurban kepada tukang sembelih. Allah jelas, Pak ya, kita mengikuti pendapat dalil yang jelas. Saya belum ilustrasikan closing tadi ya, yang mau ke metro melewati beberapa jalan, 4 jalan itu semuanya benar, tapi sebisa mungkin kita mengikuti jalan yang paling cepat, tepat dan enak gitu, Pak ya. Tapi nggak boleh menyalahkan yang lewat krui tadi, boleh. Baik, selanjutnya hukum menyimpan daging udhiyah lebih dari 3 hari. Ini singkat saja, boleh. Ya boleh, karena dulu riwayat nggak boleh, setelah itu Nabi mengeluarkan hadis yang kembali diperbolehkan. Baik, yang terakhir penjelasan hikmah larangan memotong rambut dan kuku. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa akfarihi. Jika kalian telah menyaksikan bulan Zulhijjah, maksudnya telah masuk di 1 Zulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah shahibul kurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Riwayat di bawahnya, siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai kurban itu, hewan itu disembelih. Larangan ini berlaku bagi orang yang mau berkurban. Kapan? Mulai 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih. Jadi kalau nggak kurban, nggak usah. Ini nanti kan seperti ada nasab mansukh, Pak ya. Kalau setiap hari Jumat kita dianjurkan mengamalkan fitrah, perkara-perkara yang sucikan, mencukur kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku. Tapi hadis itu nanti termasuk ketika masuk di 10 awal bulan Zulhijjah dan kita itu mau berkurban, maka hadis itu jangan dilakukan karena tahapannya dilarang. Meskipun ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan sampai pada tahapan haram, makruh, dan ada yang berpendapat tidak boleh. Tapi yang lebih rajih nggak boleh ya memotong. Nah ini pendapatnya. Imam Syafi'i berpendapat haram memotong. Kemudian pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Jadi kan maksudnya Syafi'i itu bukan terdiri satu pendapat. Kadang di sini ada berpendapat Imam Syafi'i juga, karena pasti yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu banyak, di kalangan pengikutnya itu ada perbedaan lagi. Maka di sini diutarakan kembali pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Pendapat kedua ini menyatakan larangan tersebut adalah makruh tanzih. Makruhnya tidak sampai kepada tahapan haram. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak makruh sama sekali. Kesimpulannya di situ disebutkan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama berdasarkan larangan yang disebut dalam hadis di atas. Jadi ini Pak ya, jangan menyukur ataupun memotong. Dengan apa? Di sini disebutkan yang dimaksud dengan larangan mencabut kuku dan rambut di sini menurut ulama Syafi'i adalah dengan cara memotong, memecahkan atau cara lainnya. Larangan di sini juga termasuk mencukur habis, memendekkannya, mencabutnya, membakarnya, dan memotongnya dengan bara api. Rambut yang dilarang dipotong tersebut termasuk bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, rambut kepala, dan juga rambut yang ada di badan. Jadi semuanya Pak. Ya, hikmah dilarangannya ada 2. Pertama, supaya terbebas dari api neraka. Kedua, ada yang mengkiaskan dengan orang yang sedang berihram. Jadi itu. Insya Allah cukup. Alhamdulillah kita berikan waktu. Arisan kurban boleh Pak ya, berkurban enggak muncul di slide ya,
Gimana? Kalau arisan ini kan nanti statusnya hutang. Bagaimana kalau dia berkurban dengan status hutang? Boleh, dengan spekulasi dia mampu membayar hutangnya. Lalu bagaimana kalau orang berkurban masih punya hutang? Yang didahulukan melunasi hutangnya atau berkurban secara hukum ya lebih utama melunasi hutang, karena hutang adalah wajib. Tapi kurban ibadah yang terikat dengan waktu, cuma 4 hari. Maka kalau bisa dinego orang punya hutang ditangguhkan karena kita mau mendahulukan kurban, yaitu lebih utama. Sebagaimana hukum mengqadha siam Ramadan, ketika masuk di Syawal ada syariat ibadah puasa sunnah, sebenarnya yang didahulukan adalah puasa qadha-nya dulu. Cuman karena mungkin terikat dengan waktu, bagi perempuan nanti ada haid lagi dan lain sebagainya, maka dia kerjakan siam Syawalnya dulu, nggak apa-apa, mengingat ada keterbatasan waktu untuk mengerjakan. Mungkin itu. Nanti pernah terjadi kasus gini Pak, 21 orang arisan. Jadi nanti setiap tahun, tapi dari 21 orang ini setiap tahunnya mengumpulkan uang, tapi setiap tahunnya cuma bisa membeli 1 sapi. Misalnya kalau 21 orang itu harus iuran 3 juta berat, maka setiap tahun cuma iurannya 1 juta. Jadi 21 orang itu terkumpul 21 juta dibelikan 1 sapi. Ini kalau sapinya dikeluarkannya per tahunnya cuma 1, berarti selesainya nanti berapa tahun? Maka ini nggak boleh, karena ada unsur gharar dan unsur kezalimannya. Ketika sekarang rombongan nomor 1 sampai 7 beri harga sapi 21 juta, berat dagingnya bisa 150 kilo. Rombongan tahun besok harga 21 juta, orang yang nomor 8 sampai 14 ternyata berat dagingnya cuma 120 kilo. Itu kan ada unsur ketidaksamaan, sehingga ini tidak boleh. Kecuali langsung habis sekalian nggak apa-apa, 7 orang sekarang iuran dibelikan 1 sapi, boleh. Jadi itu mungkin sebagai tambahan arisan. Saya kembalikan ke moderator, kalau ada ditanyakan nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama kita dengarkan begitu lengkap dan sudah menyeluruh ya tadi terkait dengan hukum-hukum syariat udhiyah atau kurban. Untuk itu supaya kita lebih mendalami kembali, memahami kembali, mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari materi tadi. Kita masih ada waktu ya, sekarang baru jam 11.24. Silakan kepada peserta untuk menyampaikan. Tiga itu udah langsung. Kita terbiasa dulu ketiga dulu ya. Yang pertama Pak Jumono. Tes. Nanti Pak. Tes. Ngerti saya itu. Batunya. Itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Masjid Nurul Desa Indonesia. Ini Pak Ustaz, saya tanyakan ada beberapa hal yang berkenaan dengan prosesi pemilihan hewan kurban. Yang pertama tentang hewan kurban. Ini berbeda jelas, gemuk, sehat dan lain. Nah, katanya ada kriteria khusus, jadi hewan kurban haram untuk dikurbankan. Nah, kriteria khusus dari hewan kurban, karena saya pernah lihat ada orang yang berkurban bawa kambing, caranya memang khusus. Nah, kriteria khusus dari hewan kurban itu seperti apa detailnya? Kemudian yang kedua, ini di kampung kita ini sering terjadi pemilihan hewan kurban ini panitia. Jadi panitia ini kebanyakan
ya ada rencana dari para korban itu. Jadi oleh pemerintah bahwa itu adalah sama aja haram dan curian. Kalau ibadah seperti ibadah yang besar. Nah ini bagaimana menanggulangi panitia agar dia tidak merasa diperbudak atau merasa tidak merasa apa ya, tidak dapat imbalan dari kematian itu, karena yang sering terjadi adalah mereka itu dapat bagian dengan kurban. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting juga. Ini setiap kali di kampung itu setiap pendaftaran berubah, tujuannya adalah untuk membayar jasa penyembelihan kurban. Itu kita kenakan dana setiap kali itu 25.000, untuk sapi itu 175.000. Jadi, nah dana ini kita berikan kepada orang-orang yang menyembelih hewan kurban dan para panitia untuk makan sebagainya. Dan yang empat. ini berkenaan dengan ampun ini lucu juga. Kadang-kadang ada kan kita produksi 3 masjid Pak. Jadi di situ dari kampung sawah itu ada 3 masjid terus di panitia hewan kurban. Ini ada satu masjid yang sudah saya tegur untuk tidak memasak dari hasil dari kurban. Nah ini mereka kan memasak aja. Ini gimana ini hukumnya? Karena saya bilang kalau bisa, kan saya bersama ke masjid, kalau bisa betul apa yang dikatakan Ustaz Abid tadi, diambilkan dari keikhlasan dari orang yang kurban itu, baru kita boleh masak. Itu ada akad seperti itu. Kemudian yang berikutnya Banyak benar. 5. tidak tadi itu namanya. Tidak ini tanya apa lagi? Dari kepolisian Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kebetulan kami dari tahun ke tahun memang jadi kepanitiaan di masjid. Jadi berhubung ada seperti ini kami tanyakan, jadi untuk kepanitiaan ke depan bisa untuk lebih banyak lagi. Ini jelas namanya. Baik, nama saya Dedi Pak dari Masjid Nurul Falah bersama Pak Sono. Yang saya tanyakan juga ini menambahkan saja sedikit Pak. Bagaimana Pak masyarakat sering komplain kepada kita, katanya Mas itu kok mabuk dan ini oposisi beli oleh so, kata dia kan ya oposisi. Terus saya jawab, bisa beli kami itu mabuk kambing, bilang gitu. Nah itu sebenarnya Pak Ustadz itu mitos apa seperti apa, atau ada apa namanya cara-cara tertentu atau seperti apa itu untuk menjawab seperti itu apa dagingnya masih kasar katanya, atau yang membelinya atau memang seperti apa? Yang kedua, untuk panitia tempat kami itu kan Pak setiap tahun itu Pak per masjid itu di atas 40 orang. Nah, di atas 40 orang itu Pak untuk panitia sendiri. Nah itu memang dari tahun ke tahun Pak, ya mungkin ketidaktahuan kami, dari setiap tahunnya Pak, memang kami kasih data untuk panitia. Kebetulan ada seminar ini, mungkin ada solusi bagi kami sebagai panitia untuk mengatur panitia yang lain. Itu memang diperbolehkan atau tadi tidak diperbolehkan Pak ya, untuk membagi data panitia selain data dia. Nah itu bagaimana Pak? Saya tidak solusi ke Ustaz. Soalnya takutnya begini, tadi dia dikasih data, tiba-tiba tidak. Besoknya lagi, tahun depan tidak ada data panitia itu Pak. Nah siapa itu yang ngolah itu? Untuk sapi dan kambingnya itu banyaknya. Mungkin itu saja Pak. Sedikit apa dari kami, apa pertanyaan dari Masjid Nurul Falah kalau Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Saya akhiri dengan Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk ke adik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Toha, jamaah dari Masjid Riyadhus Shalihin yang berada di Desa Bogor 6. Nah, pertanyaan saya saat tahun ini kan saya ada niatan untuk berkurban berupa kambing. Nah,
hampir di awal bulan kemarin lah, itu saya izin mau minjem kendaraan berupa mobil untuk mengangkut bahan kurban saya ya. Saya ini juga bekerja di salah satu usaha di Sukadadi. Jadi saya punya bos. Nah ternyata tahun itu bos saya kurbankan saya. Beliau itu beli sapi gitu. Jadi dari situ dibilang bos saya itu udah kan gak usah kurban. Ya tahun ini kurbannya melingkup sapi ini saja. Dari itu saya menggagalkan untuk berkurban berupa beli seekor kambing tadi. Jadi saya tahu nih setelah sebenarnya saya dapat kewajiban termasuk orang yang dibenci Rasul tadi, juga maksudnya kamu mampu berkurban tapi kok nggak berkurban gitu. Jangan ada jauh dari tempat sholat kami. Itu pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu yang 3 pertanyaan ini ya, proses kalian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti kita sambung. Sedikit saya mengulas ini secara nabi, pertama dari Pak Jumono berkebagusan terkait dengan bagaimana kriteria kursusnya hewan kurban yang tidak masuk syarat tadi itu. Yang kedua, bagaimana pengaturan jatah untuk panitia, ya, supaya mereka tetap mau menjadi panitia kurban. Yang ketiga, selama ini itu panitia sudah membebankan biaya operasional kepada pekurban, para pedagang kurban, kami 25.000 untuk sapi itu per ini per ekornya apa per anggota ya? Per 7 orang? Enggak, upah jagal ya? Per orang, berarti 700 ya kalau sapi itu? 100. Satu sapi 175. Kan ya kalau anggotanya 7 tetap segitu aja. Oh itu. Oh iya. Berarti 125 ya. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian memasak daging kurban tadi ya. Selanjutnya dari Pak Dedi tadi menambahkan sama ya, intinya adalah bagaimana menanggapi komplain dari masyarakat atau korban. Mungkin setiap tahun itu beda-beda kali ya. Jagal ini kok enak gitu, nggak bau gitu, tapi kok ini ganti gitu. Itu seperti apa? Karena pertanyaan kedua juga sama. Bagaimana mentreatment 4 jatah untuk 40 orang panitia kurban. Kemudian yang dari Mas Adi tadi, dia sudah punya niat untuk berkurban kambing, tapi belum beli ya, belum ya. Tapi oleh bosnya sebaiknya ditunda atau nggak usah gitu ya, karena kita akan kurban sapi baru. Tapi Mas Adi ikut bayar nggak ya? Kurban sapi yang sama bos itu ikut bayar juga? Oh enggak, jadi dikorbankan istilahnya saja. Nah itu bagaimana Ustaz tadi hukumnya, bagaimana niat dari Mas Adi tadi? Terima kasih, silakan Ustaz dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Pak Jumono ini ada 4 yang tadi kurang lebih disampaikan. Pertama, kriteria kurus dari hewan kurban itu sendiri mengacu dari sabda Nabi tentang al-ajaqau, yaitu kurus. Para ulama lebih kepada menyampaikan al-ajaqau ini yang memang betul-betul tidak ada dagingnya, ya enggak? Ya, dalam pentasarufan hewan kurban, bagian yang utama untuk dibagikan kan daging. Jadi itu yang benar-benar nggak ada, yang nggak layak. Tapi kalau masih ada daging, meskipun tidak gemuk, itu masih diperbolehkan. Tapi yang di sini disebutkan oleh para ulama penjelasan adalah al-ajaqau itu adalah yang kurus dan memang tidak ada dagingnya. Ini kan sampai dalam, kalau lihat konteks tadinya, hilang sumsumnya, wis cungkring kan bener lah Pak. Ya, jadi ini, jadi kalau masih ada daging-dagingnya masih diperbolehkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, panitia mendapatkan bagian. Tadi kalau kita melihat sebenarnya dalam konteks ketika panitia itu mengambil dari bagian selain daripada bagian mudhohi tadi Pak, maksudnya saya mudhohi itu orang yang berkurban, maka itu tidak boleh. Dia hanya boleh mendapatkan bagian sebagaimana bagian yang harus dibagikan, gitu ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi masalah daging ini pasti banyak nanti yang muncul pertanyaan, karena mungkin selama ini tradisinya masih seperti itu. Tapi kan kembali kita di sini belajar Pak, bagaimana hawa nafsu dan kebiasaan yang kita lakukan harus tunduk pada ilmu, gitu kan. Nah, tadi kan saya sampaikan bisa disiasati panitia itu diberi bagian atau bahasanya nanti bukan upah, tapi lebih kepada hadiah, karena memang konteksnya boleh hadiah, tapi diambil dari daging mudhohi. Bisa diketahui ya, daging mudhohi, daging orang yang berkurban. Kan tadi saya sampaikan 90 kilo satu sapi, berarti yang punya mudhohi itu 30 kilo. Kalau memang yang kurban satu keluarga satu sapi enak, pasti nggak diambil semua. Cuman kalau yang satu sapi itu 7 orang beda keluarga, pasti diambil semua. Iya kan Pak? Misalnya ada saya, ada Ustaz Ikhwan, ada Ustaz Tarham, Ustaz Dodi. Nah itu karena sudah beda keluarga, jadi bagian 30 kilo itu kan dibagi 7. Jadi satu orang sekitar 4 kilo sekian. Itu. Nah, kita sampaikan di awal, termasuk yang untuk masak misalnya kalau dari kumpulan 7 orang itu, ya kita minta perbagiannya nanti setengah kilo. Nggak apa-apa disampaikan di awal. Bahasanya kan gini, saya sudah minta bantu sampean untuk ngurusin hewan saya sebagai bentuk hadiah karena sampean udah berjasa ngurusin saya. Coba kemudian dikasih dari hewan kurbannya, maka boleh. Jadi untuk panitia lebih amannya diambil dari hewan bagian mudhohi. Bisa difahami ya? Nah kalau yang di KM kemarin enak. Terus status yang dari perusahaan ini apa Ustaz? Ya bukan hewan kurban. Pertama atas namanya nggak jelas. Atas namanya kan nggak jelas. Ketika mau diklarifikasi ke sana, ada nama-nama orangnya yang non muslim, pimpinan pengurus-pengurusnya itu. Kan kita sudah tahu syaratnya itu kan harus muslim. Ketika dia bukan muslim ya nggak sah kurbannya. Maka status hewan ini apa? Ya hewan sembilan biasa. Terus pembagiannya ya terserah. Namanya sembilan biasa. Wah itu senang benar panitia. Berarti termasuk panitia boleh ditambah itu ya, boleh. Secara hukum boleh. Karena statusnya sembelihan biasa. Nggak tahu kalau di Amak Bro Pak. Itu kan banyak perusahaan samping-sampingnya. Biasanya dikasih nggak Pak? Enggak. Kacau berarti kering Pak ya. Oh iya Pak ya Pak. Kalau di rumah itu yang kalau di perusahaan itu memang dibagi memang secara keseluruhan, yang memang statusnya kurban dari masing-masing masyarakat itu dibagikan. Iya betul. Terus yang dari perusahaan ya ada Pak ya, nggak ada atas namanya kan? Ya jadi itu. Jadi ini Pak, amannya bukan berarti nggak boleh ya panitia dapat apa tadi bahasanya tambahan, bisa dan boleh. Cuman metodenya loh. Kita dalam masalah muamalah itu salah akad itu bisa salah status harta. Makanya harus kita paham dulu pelajaran yang paling kita berat itu masalah muamalah jual beli akad, karena beda akad itu beda status. Contoh nih, saudara Nabi pinjam motornya, oh iya silakan ini, tapi belikan saya mie ayam nanti ya. Mie ayam itu statusnya riba Pak. Kenapa? Saya mensyaratkan di awal dan saya ngambil keuntungan dari sesuatu yang pinjam meminjam. Kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Dalilnya kan jelas. Saya ngisi di Unila ribut sama mahasiswa. Waduh. Kadang teman minjem motor saya minta gorengan enggak boleh. Tapi kondisi kedua gini, saudara Nabi pinjam motornya, oh ya silakan dipinjam, muter, kembalikan. Tak, ini motornya kuncinya, ini ada mie ayam buat mantu. Mie ayam yang kedua statusnya bukan harta riba, hadiah. Makanya muamalah itu salah akad itu bisa status hukumnya beda. Maka lebih amannya tadi saya sampaikan, bukan nggak boleh ya, boleh tapi dengan cara
tadi diambil dari bagian mudhohi. Meskipun ada yang memperbolehkan dengan status itu hadiah, tapi pendapat ini kecil, sedikit ya, tapi lebih silakan nanti bisa di browsing di YouTube, karena saya setelah membaca juga coba mencari referensi, salah satunya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Buya. Kalau yang secara literasi mendalam Buya Yahya itu ya, yang dari kalangan Nahdien itu secara turosnya kuat, ada ini hujah-hujahnya itu juga menyampaikan nggak boleh kalau diambil dari harta yang harus dibagikan. Waduh, orang marem nih orang diakeh kan. Tapi itu Pak, lagi-lagi itu boleh, tapi dengan cara tadi loh, diambil dari harta bagian si mudhohi, orang yang berkurban. Sejauh ini kalau orang yang berkurban atas nama satu keluarga satu ekor sapi, kita maksimal diambil cuma 5 sampai 10 kilo. Kalau misalnya tadi keluar 30 kilo, berarti 20 kilo itu ya sudah kita gunakan untuk masak, kita gunakan untuk ngasih panitia, boleh Pak. Jadi itu ya, mensiasatinya caranya seperti itu, bukan diambil harta sepertiga yang 2 tadi yang harus dibagi. Tetap panitia nanti juga masuk bagian yang sepertiga 2 tadi, yang dia berhak untuk menerima. Itu kan, entah itu mohon maaf fakir miskin, entah itu orang yang memang berhak untuk mendapatkan, boleh. Termasuk juga tukang jaga boleh dikasih, tapi bukan sebagai upah, memang bagian yang dia memang mendapatkan bagian itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu Pak ya caranya. Monggo. Iya, nggak apa-apa. Namanya kita diskusi. Berkenaan dengan tadi, kita kan pembagian kepada mudhohi atau yang berkurban itu kan 3 ya. 3. Kemudian kemarin dalam rapat saya siasati bahwasanya sepertiga itu kita ambilkan dari paha kaki sebelah kanan. Betul. Itu kita perkirakan 30% yang baik dari sapi maupun dari kambing. Itu gimana itu hukumnya itu? Baik. Kalau kemudian si mudhohi ridho dan mau nggak apa-apa, tapi itu belum bisa mencakup sepertiga. Maka kebiasaan kita Pak, setiap selesai, misalnya kita minimal itu biasanya setiap tahunnya 5 sapi. Saya bentuk tim yang nimbang, khusus yang nimbang itu sekitar paling utama 2 untuk mencatat sapi 1. Ditimbang berapa? Kan nimbangnya nggak cukup sekali Pak, berkali-kali itu, karena ngetel gini kan. Tapi harus ada yang fokus. Sapi 1 dagingnya ditaruh di pojok sana, harus ini semua harus ngawasi dia 2 orang ini. Pokoknya tahapan kita setelah menyembelih itu sambil nguliti tadi, menimbang daging pertama ini. Sehingga misalnya udah selesai sampai 1, berapa keluarnya di total? Oh 90 kilo. Oh ya sudah, 30 kilo kita udah konfirmasi sebelumnya sama mudhohi, Pak, sapi Bapak keluar daging 90 kilo, berarti jatah Bapak 30 kilo. Gimana Pak? Oh Ustaz, saya cuma 5 kilo aja, sisanya dibagikan. Ya ini kita izin Pak ya, dimasak sama memberi tambahan untuk panitia. Oh ya silakan. Ingat, panitia bukan penguasa daging. Panitia hanya wakil dari mudhohi. Biasanya kan di beberapa tempat malah panitianya lebih agresif Pak. Baik, makanya kita kembali Pak. Alhamdulillah dengan mungkin 5 tahun terakhir ini ya, Ustaz Taufik ya, banyak digelar seminar-seminar ini semakin terbuka. Ya. Mungkin itu Pak. Kemudian membayar jasa penyembelihan, setiap yang berkurban ditariki uang operasi. Bagaimana hukumnya? Boleh. Ya tadi logika saya tadi. Kita kan udah minta bantu. Saya yang mau kurban minta bantu nih ke masjid. Kemudian itu kan butuh tenaga, butuh plastik, butuh konsumsi. Masa iya? Kalau ditanya hukum fikihnya nggak ngasih gimana? Ya sah saja, tapi secara adab kurang elok. Orang udah minta bantu nggak ada bahasa terima kasihnya. Istilahnya air nggak ada, kopi nggak ada. Secara hukum fikih boleh-boleh saja, tapi kalau kita tinjau secara adab kurang etis Pak. Kan biasanya hukum ditinjau dari 3, fikih, akidah, dan adab. Adab puncaknya ilmu. Puncak semua apa yang disampaikan Nabi itu kan terkait dengan adab. Innama bu'istu liutammima
makarim adab kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada Al-Quran, kepada tetangga, anak, istri. Itu. Jadi itu. Kalau tanya, kalau enggak ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman kalau melihat secara tindakan adab tadi ya, ini uang udah ditulung malah mentung istilahnya. Gini tuh, nah, hukum memasak daging kurban dari bagi panitia Pak ya? Ya sama tadi statusnya dengan hewan yang mau dibagikan. Ya, enggak haram Pak. Boleh diambil dari, nah betul. Jadi itu Pak Dedi ya. Nah ini terkait ini mungkin nanti Ustaz topik apa mau dijawab sekarang? Efek daging perengus dan enggak. Ini kaitannya dengan teknik penyembelihan. Gak apa-apa dikasihkan. Ustaz, ini Pak beliau. Saya ya yang penting nyembelih gini ya. Udah, sah. Monggo speaknya mana? Atau maju? Kalau nggak salah ada. Perengus apa enggaknya? Langsung saja untuk supaya daging yang perengus tadi sudah saya spill ya ketika proses pembelian kambing. Jadi memang yang pertama pisaunya harus tajam, Pak. Pisaunya harus tajam atau goloknya harus tajam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi stres. Gitu kan. Kambing ini kan bisa stres kan, bisa stres karena kadang-kadang sering ketemu kalau mengirisnya itu, menyembelihnya itu seperti menggergaji gitu. Karena apa? Karena bisa tidak tajam. Efeknya apa? Ternak itu atau kambing itu akan atau sapi itu akan stres sehingga mengalami kualitas daging. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efek dari pisau tajam itu sehingga 4 saluran itu teriris semua sehingga pembuluh darah darah keluar dengan sempurna sehingga habis darah tidak ada tersisa. Nah, itu biasanya mempengaruhi pembusukan daging karena darah itu tadi. Nah, biasanya kalau tidak sempurna biasanya daging cepat busuk. Itu yang kedua. Kemudian mungkin dari proses pengulitan juga jangan antara jeroan gitu kan ada pisaunya itu ada pisah ya untuk jeroan atau kulit seperti itu. Mungkin itu sih Pak. Jadi dan kemudian kambing atau sapi itu jangan dibuat stres dalam prosesnya. Seperti contohnya mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, kemudian bau darah gitu kan. Jadi memang sebaiknya dipisah antara ternak yang sudah disembelih dan yang belum disembelih. Jangan disatukan dalam satu komplek tempat ya, terlihat. Nah, ini tingkat stresnya tinggi gitu. Baik. Tapi yang paling utama beliau sampaikan poin 1-2 adalah menajamkan pisaunya Pak. Kalau melihat dalam hadis apa yang ke-17, fa idza dabahtum fa ahsinu tibhada falyurih dabihata wa yuhid ahadakum safrotahu. Ini perintah jelas Pak. Jadi setiap perintah itu kan mengandung hikmah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian Nabi menyebutkan, hendaklah kalian menajamkan pisau sembelihannya. Berdampaknya kepada tadi Pak, aliran darahnya enggak sempurna sehingga lain sebagainya. Nah ini baru mengaplikasikan satu hadis saja ilmunya luar biasa Pak ya. Jadi itu Pak ya, pisaunya. Insya Allah beliau banyak pisau Pak, mana buat ya, buat pisau juga. Dan nanti timnya bawa itu Pak, kalau ada yang mau nanya-nanya berminat bisa sama beliau. Kemudian cukup Pak, insya Allah ya. Yang paling utama tadi pisaunya harus tajam, kemudian cara nguliti, termasuk kan daging nggak boleh kecampur-campur, kesentuh dan lain sebagainya, higienisnya itu. Nah itu beliau menjelaskan. Pripun Pak? Boleh, nggak apa-apa. Biasa kami di
Pak, tadi yang saya bilang kalau Ustaz Yaakob kata itu tadi kalau itu 40 orang kota. Misalkan kita ada solusi ini, misalkan panitia. Kalau kita ambil terminal sendiri, terus kita kasih panitia, boleh nggak? Untuk solusinya yang udah itu kami jatah. Tapi banyak kok, apa yang perlu banyak itu. Dia besok datang yang kami takutkan itu. Baik. Kalau solusinya kami seperti itu. Baik. Saya bertanya lebih ke Mas Fahad dulu. Lebih baiknya dari sekarang mulai dipahamkan sifat dan status kita sebagai panitia membantu, bukan mendapatkan. Membantu, namanya membantu, jangan harapkan embel-embel yang lebih. Namanya membantu ta'awun itu ya niatkan ikhlas karena Allah. Kalau dapat lebih tambahannya alhamdulillah, kalau tidak niatkan itu sebagai amal ibadah. Itu pertama. Yang kedua, kalau ditanya diambil dari kas masjid, boleh saja selama ketentuan itu untuk kemaslahatan umat, boleh. Kalau pergi ke Al-Falah itu Pak, per hari Seragen ya, per hari itu panitia takmir itu menyediakan makan 600 porsi pakai piring, nggak pakai kotak. Jadi halamannya itu udah kayak kafe ya, dipasang taruh, dipasang meja. Saya dari pagi sampai sore ke sana, ada orang yang datang parkir makan pulang, parkir makan pulang. Karena mencontoh dari apa? Masjid harus menjadi pusat peradaban, apanya? Segalanya. Termasuk kalau ditekankan radius sekian meter ada orang nggak bisa makan, dosa itu Pak, takmirnya. Kan kita ngerasa sekarang kas masjid itu ratusan juta, udah itu ngendep di rekening, dosa takmirnya itu. Saya ketua takmir juga, bukan maksudnya menakut-nakuti Pak ya. Orang yang berinfak belum mendapatkan pahalanya sampai harta itu ditasarrufkan. Jadi ya sering mau syukur. Jadi itu Pak ya. Jadi pelan-pelan sambil dirubah. Memberi jatah panitia tadi sama. Terus sembelihan tadi udah dijelaskan. Terus Mas Adi ya, saya niat kurban, sudah saya siapkan uang, tapi kemudian bos saya mengorbankan saya tadi itu sampai dikorban, bukan mengorbankan hewan untuk saya, gitu kan ya. Ini gimana? Ya boleh, terkait dengan kita mau kurban gak jadi nggak apa-apa, karena sudah kita dikurbankan, tapi betul-betul atas nama kita, bukan atas nama bosnya. Boleh, nggak jadi kurban gimana? Ya nggak apa-apa karena sudah kurban. Itu ya, bisa dipahami. Apakah saya termasuk dari ancaman yang tidak boleh dekati? Enggak, karena sudah dikurbankan itu. Termasuk kasus gini kemarin. Oke Pak, insya Allah. Ini ada orang 4 iuran 12 juta, dapat sapi tapi kecil, udah masuk kriteria lah tapi kecil. Ini nggak ada orang lagi, boleh nggak kurban satu sapi untuk 4 orang? Boleh. Cuman saya sampaikan, alangkah sayangnya satu sapi itu kan tiketnya untuk 7, 3 itu nggak apa-apa diajak atas nama keluarganya Pak, silakan di atas namakan, ribut lagi.